Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Nah, pernah nggak sih kepikiran apa ya yang bikin iman seseorang itu bisa benar-benar kokoh gitu? Pertanyaan bagus tuh. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih dari sebuah sumber teks renungan singkat. Judulnya Hari 4. Berdiri teguh dalam iman. Iya, yang bagian dari renungan malam itu ya, tujuannya menguatkan fondasi iman? Betul. Jadi misi kita simpel aja. Kita bedah bareng gimana sih caranya membangun iman yang teguh menurut pandangan teks ini. Siap, menarik nih. Penulisnya akan langsung nunjuk ke satu ayat kunci ya, di Roma 10 ayat 17. Iya, yang bunyinya iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, intinya kan di situ. Terus pertanyaan besarnya jadi, gimana caranya iman kita ini jadi teguh? Apa sih rahasianya menurut teks ini? Kalau dari teks itu jawabannya sebenarnya cukup langsung ya, pakai metafora gitu. Oh ya, gimana tuh? Jadi iman itu diibaratkan kayak sesuatu yang hidup, butuh nutrisi biar kuat. Nutrisi? Maksudnya? Ya, kayak makanan gitu. Kalau nggak dikasih makan yang benar ya bakal layu, lemah. Jadi konsepnya ya iman perlu diberi makan, gitu. Wah, menarik ya konsep nutrisi ini. Berarti iman tuh bukan sesuatu yang diam aja, tapi kayak organisme hidup gitu ya? Iya, butuh asupan terus. Tepat sekali. Dan penulisnya ini spesifik banget. Nunjuk apa nutrisinya? Apa tuh? Firman Tuhan. Itu disebut sebagai makanan utamanya. Oke, firman Tuhan. Tapi menariknya, ini bukan cuma buat tumbuh biasa aja. Tapi secara khusus dikaitkan sebagai semacam penangkal. Penangkal? Penangkal apa? Penangkal buat apa yang teks itu sebut sebagai kebohongan iblis. Jadi ada unsur pertahanan diri yang kuat di sini. Jadi ada kaitannya sama perlawanan gitu ya? Iya, dan ini cantum lagi langsung ke ayat kunci tadi, Roma 10:17. Mendengar firman yang dianggap kebenaran itu jadi sumber kekuatan buat melawan, yaitu tadi, narasi negatif atau keraguan. Oke. Jadi ada hubungan langsung ya antara mengisi pikiran dengan kebenaran firman sama kemampuan buat berdiri teguh melawan tantangan atau kebohongan itu. Betul. Makin banyak nutrisi kebenaran, makin kuat bentengnya. Dan gagasan ini kayaknya diperkuat lagi ya, pakai ilustrasi yang lumayan intens gitu. Iya betul, analogi prajurit itu. Gimana tuh maksudnya? Jadi teks ini nyaranin kita, Anda gitu ya, buat nggak baca firman Tuhan cuma kayak rutinitas aja, atau sekedar kewajiban harian yang dicentang gitu. Oh, jadi bukan cuma sekedar udah baca hari ini gitu? Bukan. Sebaliknya, pendekatannya harus kayak seorang prajurit yang serius banget nyiapin senjatanya buat perang besok. Wah, prajurit nyiapin senjata. Dalam ya? Iya. Jadi ini bukan lagi soal berapa banyak yang dibaca, tapi lebih ke kualitas persiapannya. Kesadaran akan tujuannya itu loh. Analogi prajurit ini emang cukup menohok sih. Bukan sekedar baca sambil lalu, tapi mempersiapkan senjata. Menurut Anda apa sih implikasinya metafora senjata ini dalam konteks renungan ini? Implikasinya jelas ke arah kesiapan dan keseriusan yang disengaja. Penulisnya seolah bilang, interaksi Anda sama firman ini bukan buat nambah pengetahuan pasif aja, atau biar tenang sesaat. Tapi buat apa dong? Tujuannya ya buat pertempuran, buat menghadapi tantangan nyata dalam hidup. Senjata kan perlu diasah, perlu dipahami cara kerjanya, terus siap dipakai pas dibutuhkan. Ini bukan aktivitas santai, tapi persiapan yang krusial banget. Itu langsung nyambung ke bagian refleksi pribadinya ya berarti? Teks ini nggak cuma ngasih tahu, tapi langsung nantang pembacanya. Anda gitu. Bener banget. Pertanyaan refleksinya itu langsung nanya ke Anda. Udah cukup belum nutrisi buat iman Anda hari ini? Semacam cek kesiapan diri ya, kayak prajurit ngecek perlengkapannya gitu. Persis. Dan nggak berhenti di pertanyaan aja, tapi juga ngasih saran tindakan konkret. Apa sarannya? Pokok doa pribadi. Minta secara spesifik sama Tuhan buat bicara lewat firman-Nya hari itu dan secara aktif kuatin iman Anda. Jadi ada ajakan buat introspeksi, terus langsung diikuti tindakan spiritual. Oke. Kalau gitu, coba kita rangkum ya intisari dari pendalaman singkat kita ini. Jadi pesan utama dari sumber ini tuh, iman yang teguh menurut penulisnya, itu bukan kondisi pasif yang datang gitu aja. Bukan sama sekali. Tapi hasil dari usaha aktif, sadar, dan sengaja ngasih nutrisi lewat firman Tuhan. Sikapnya harus proaktif,
penuh tujuan. Mirip ya itu tadi, keseriusan prajurit yang siap tempur. Iya, persis seperti itu rangkumannya. Dan kalau kita mau bawa ini lebih jauh dikit ya, buat direnungkan lagi nanti oleh Anda, Gimana tuh? metafora prajurit yang nyiapin senjata tadi itu bisa jadi pemicu refleksi lanjutan yang menarik sih. Oh ya? Misalnya? Misalnya gini, kalau membaca atau mendengar firman itu diibaratkan langkah awal katakanlah kayak mempelajari buku manual senjata, nah terus wujud konkret dari tindakan mempersiapkan atau bahkan mengasah senjata itu kayak gimana dalam hidup Anda sehari-hari? Menarik pertanyaannya. Iya kan? Gimana caranya Anda bergerak dari sekedar tahu isinya, tahu keyakinan dasar Anda, menjadi kondisi siap tempur secara mental dan spiritual. Siap pas menghadapi tantangan, keraguan, atau kebohongan yang disebut teks ini. Jadi beda ya antara cuma punya senjata sama mahir menggunakannya. Nah itu dia. Mungkin perbedaan itu bisa jadi bahan perenungan yang cukup dalam buat Anda pikirkan lagi.